Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada saat ini, biarlah hati kita memuji Tuhan selalu. Amin. Mari kita sembah Dia lebih lagi. Pagi hari ini kita fokus pada Tuhan. Terima kasih Bapak. Haleluya. Beri puji, beri hormat bagi Yesus yang duduk di tahta, berkuasa mulia. Segala bangsa kan datang menyembah. Katakan haleluya, haleluya. Kudus dan mulia namamu. Haleluya, haleluya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Katakan beri puji, beri puji, beri hormat bagi Yesus yang duduk di tahta, berkuasa, berkuasa mulia. Segala bangsa kan datang menyembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Kudus dan mulia namamu. Haleluya, haleluya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Haleluya, haleluya. Kudus dan mulia namamu. Haleluya, haleluya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Ku sembah, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Mari sembah Dia. Kami sembah Kau Tuhan saat ini, memuji namamu lebih lagi. Kami nyatakan kuasa-Mu. Oh, Engkau layak kami sembah Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, kekal sampai selamanya. Hanya Engkau. Shiralaya namasikinalayamu, inalaya masikinalayamu, inalaya masikinalayamu, inalaya masikinalaya masikinalayamu, irapapapapapapa ya masikinalayamu. Haleluya. Inalaya masikinalayamu, irap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 a ya masikinalap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 a, irapasikinalap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 a, kinaralaya masikinalayamu. Terima kasih Bapa atas kesempatan yang Engkau berikan pada kami saat ini. Berikan hati kami Tuhan, bila ucapan syukur kami terhadap Engkau saat ini Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bila hati kami tertuju saat ini pada Engkau Tuhan. Bila hati kami fokus terhadap saat ini Tuhan, dengan sabda firman-Mu Tuhan. Pakai beli hamba-Mu lebih lagi Tuhan. Bila setiap firman-Mu ya Tuhan direma untuk kami lebih lagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama-Mu Yesus bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Baik, tiba waktunya kita belajar kebenaran firman Tuhan.
Tema firman Tuhan hari ini adalah penghalang hidup dalam kasih karunia. Kita langsung buka saja dalam 2 Korintus 5 ayat yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kemah di sini itu tubuh manusia ya, karena di ayat yang ketiga, sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Artinya kemah di sini Rasul Paulus menerjemahkan tubuh kita. Nah, sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru, itu tanpa mengenanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Wow. Luar biasa. Ya, kembali lagi ya, penghalang hidup dalam kasih karunia. Apa itu penghalangnya? Jadi saudara perhatikan, hidup kita sampai hari ini itu karena kasih karunia Tuhan. Nah, yang menghalangi Anda tidak bisa melihat kasih karunia itu apa saudara? Ini lihat ayatnya. Kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Jadi sebetulnya kalau kita belajar dalam konteks kitab ini atau pasal ini, sebetulnya Rasul Paulus mau menjelaskan kalau di setelah kematian itu ada kehidupan. Mana buktinya Pak? Lah ini di ayat 4 tadi, ayat 4 yang bagian terakhir, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Apa maksudnya? Supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Kalau kita baca keterjemahan yang lain, saudara-saudara terkasih dalam nama Yesus, kuasa kematian sudah dikalahkan oleh kuasa kehidupan, itu artinya. Nah, sebetulnya Rasul Paulus mau menjelaskan dalam konteks ini bahwa di kematian itu setelah kematian ada kehidupan. Kenapa? Karena kuasa kematian sudah dikalahkan. Sebetulnya Rasul Paulus mau menjelaskan itu. Tetapi memang dalam kehidupan pelayanan Paulus dengan teman-temannya, mereka berkata, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Wow. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, penghalang hidup kita dalam kasih karunia yang pertama adalah mengeluh karena beratnya tekanan. Perhatikan saudara-saudara. Ketika saudara mengeluh dalam hidup ini, mengeluh, yang kelihatan besar, mengeluh tadi, bukan kasih karunia tadi. Ini yang menghalangi saudara melihat kasih karunia tadi. Anda itu hidup sampai hari ini itu karena kasih karunia. Jangan sampai karena tekanan yang begitu berat, pressure yang begitu luar biasa menimpa saudara, Anda tidak bisa melihat kasih karunia tadi. Akhirnya yang terbesar dalam kehidupan saudara artinya Anda selalu melihat masalah yang lebih besar, bukan Tuhan yang lebih besar. Tetapi yang mau saya sampaikan di sini adalah Anda perhatikan hidup saudara itu karena kasih karunia. Kita diselamatkan karena kasih karunia. Rasul Paulus menjelaskan kuasa kematian sudah dikalahkan oleh kuasa kehidupan. Artinya di setelah kematian nanti ada kehidupan kekal. Itu yang mau Rasul Paulus jelaskan. Makanya Rasul Paulus berkata kita hidup itu karena tekanan berat bla 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 bla. Tetapi intinya di setelah kematian ada kehidupan. Kuasa kematian telah dikalahkan. Jadi saudara-saudara intinya jangan sampai masalah kita yang hidup di tengah hidup ini, artinya manusia daging kita ini masih bisa bahkan sampai hari ini tertimpa tekanan berat, masalah berat. Tidak peduli kaya miskin, muda tua, hebat seperti apapun, tetap ada yang namanya tekanan tadi. Apapun jenis manusianya, tetap ada yang namanya tekanan. Tetapi Rasul Paulus menjelaskan di setelah kematian ada kehidupan. Nah, yang menjadi paling penting di sini adalah apa yang dilakukan Rasul Paulus dalam di tengah-tengah tekanan tadi. Coba perhatikan ayat yang ke-6 ya. Ayat yang ke-6. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah. Ayat yang ke-8 perhatikan. Tetapi hati kami tabah. Wow. Rasul Paulus berkata, ayat yang ke-4 tadi, selama masih diam di dalam tubuh jasmani kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Tetapi apa yang dilakukan Rasul Paulus? Dia tabah. Ayat 6 dia berkata dia tabah. Ayat yang ke-8 dia berkata dia tabah. Oh my God. Satu konsep hidup yang luar biasa. Satu prinsip hidup yang luar biasa. Apapun kondisi hidup kita, sesulit apapun hidup kita, Rasul Paulus dia tabah. Karena dia tahu di setelah kematian ada kehidupan. Luar biasa saudara-saudara terkasih dalam Yesus. Terus apa yang dilakukan Rasul Paulus kemudian? Hidup karena percaya. Ayat yang ke-7 perhatikan.
Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Wow, luar biasa. Rasul Paulus menjelaskan, hidup kami ini bukan karena melihat, tetapi karena percaya. Dia tidak perlu dia melihat surga seperti apa untuk dia percaya, tetapi dia percaya dia pasti ada di sana. Wow, luar biasa. Kenapa seperti itu? Oh jelas saudara-saudara, ayat yang ke-10, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Nah, ayat yang ke-10, jadi dia tahu akan ada pengadilan tahta Kristus, makanya dia percaya bukan karena melihat. Wow, jadi saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kembali lagi saya sampaikan, tekanan seberat apapun yang saudara alami, masalah yang seberat apapun yang saudara alami hari-hari ini, jangan sampai engkau lupa hidupmu itu sampai hari ini karena kasih karunia Tuhan. Jadi apa yang harus saudara lakukan? Tabahlah dalam menghadapi hidup ini. Rasul Paulus pun dia tabah. Percayalah bukan karena melihat. Rasul Paulus pun melakukannya. Dia percaya bukan karena melihat, tapi dia percaya karena dia yakin. Tuhan pasti di ayat 10 ada pengadilan tahta Kristus. Jangan sampai kita kehilangan kasih karunia. Jangan sampai kita kehilangan keselamatan kita karena beban berat kita. Jangan sampai kita kehilangan keselamatan kita karena masalah kita yang begitu berat. Jangan sampai saudara-saudara, tetaplah tabah dalam kehidupan ini. Terus apa yang dilakukan Rasul Paulus? Ayat yang ke-9, sebab itu juga kami berusaha baik, kami diam di dalam tubuh ini, maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Terjemahan lain dijelaskan, menyenangkan hati dia, berkenan kepadanya. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, jangan bilang, saya Pak punya masalah berat luar biasa, kayak tunggale. Banyak yang punya masalah berat, saudara-saudara, bukan cuma saudara. Masalah yang berat bukan cuma saudara yang alami, banyak orang yang mengalami masalah yang berat, bahkan lebih berat. Tetapi apa yang Rasul Paulus kerjakan? Dia berusaha supaya berkenan kepadanya. Ayat yang ke-9. Hidup kita bukan karena melihat mujizat, bukan karena mengejar mujizat, bukan mengejar berkat, tetapi hidup kita adalah berkenan gak kita di mata Tuhan. Itu yang paling terpenting. Jadi masalahmu sebesar apapun, tekanan hidup yang kau alami, jangan sampai engkau lupa hidupmu karena kasih karunia. Jangan kau sampai kehilangan kasih karunia tadi, keselamatan tadi. Tetapi tetaplah tabah seperti Rasul Paulus, tetaplah percaya bukan karena melihat. Itu konsep hidup Rasul Paulus yang begitu luar biasa. Saya pastikan ketika saudara dalam masalah yang begitu berat dan luar biasa, tabahlah dalam menghadapinya. Tetap pandang Kristus. Tetap pandang Kristus, karena suatu kali nanti, ayat yang ke-10 dikatakan, kita akan diperhadapkan dengan tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang yang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Wow, ngeri saudara-saudara, hidup saudara itu akan kelihatan nantinya di sana, di pengadilan Kristus, jahat atau tidaknya. Makanya jangan main-main dengan hidup ini, saudara. Jangan sembrono dalam kehidupan kita ini. Mungkin Anda bahagia sesaat, tetapi perhatikan, kelak nantinya akan diperhadapkan dengan tahta Kristus, akan dilakukannya dalam kehidupan kita, baik ataupun yang jahat. Bisa kelihatan. Makanya saudara-saudara, jangan sampai engkau kehilangan kasih karuniamu, jangan sampai engkau kehilangan keselamatanmu karena masalah beban beratmu. Datanglah kepada Tuhan. Sujudlah di bawah kakinya, sembahlah kepada dia, dia akan berikan kekuatanmu. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah mencobai umatnya melebihi kekuatan sendiri. Dia akan memberikan jalan keluar. Tuhan Yesus memberkati. Amin.